Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Teman-teman Jumat Pahing ya. Ini 30 ya. 30 sebab Anda ini mudah terkena sihir ya. Nanti yang komentar ya ditulis ya, dari mana saja. Saya ingin tahu ya. Teman-teman Jumat Pahing ini dari mana ya? Dari Probolinggo, dari mana gitu ya. Misalkan dari Banyuwangi ya, sehingga saya tahu gitu loh, oh pos-posnya ini di sini-sini gitu ya. 30 ini ya, 30 sebab Anda mudah terkena sihir. Yang pertama, kepercayaan kuat terhadap kekuatan sihir atau energi negatif. Jadi kalau Anda ini percaya ya, dengan sihir itu kuat, maka Anda ini akan mudah untuk terkena sihir. Jadi Anda harus percaya bahwa sihir itu lemah gitu. Supaya apa? Supaya Anda memiliki energi proteksi yang sangat luar biasa ya. Nah, ini tidak semudah apa yang saya sampaikan teman-teman ya. Anda katakanlah saya ngomong katakanlah sihir itu lemah gitu ya. Tapi ketika spiritual Anda tidak bangkit, ya Anda akan berpikir sihir itu kuat gitu. Ya dengan bukti apa? Sakit Anda tidak sembuh-sembuh, rezeki Anda seret, mampet dan sebagainya. Nah, ya, itu yang pertama. Yang kedua, emosi Anda ini lemah, labil, ya, lemah, labil, mudah tergoncang, ya, mudah emosi, labil, ya, tahu labil, ya, mudah terombang-ambing, tidak memiliki pendirian yang teguh. Itu juga rentan Anda terkena gangguan sihir. Yang ketiga, terlalu terbuka terhadap energi, pengaruh orang lain tanpa perlindungan yang tepat. Ibaratnya Anda ini ada orang ngomong A, ya percaya, ngomong B, percaya. Nah ini hati-hati teman-teman ya. Yang keempat, keterlibatan praktek-praktek ya spiritual yang memungkinkan energi negatif masuk. Ya, ini contoh-contoh ya, Anda datang ke padepokan. Ya, terus Anda ini pingin pasang susu lah, pingin kekebalan, pingin pagar gaib, itu praktek-praktek yang negatif itu. Ya. Bukannya Anda katakanlah membersihkan diri, tapi Anda memasukkan energi negatif dalam tubuh Anda. Contoh ya, Anda pasang susu, itu kan ya mungkin ya secara fungsi ya bisa membuat Anda ini disenangi orang ya. Tapi apakah Anda tidak berpikir di balik fungsi tersebut, makhluk apa yang ditanam di dalam tubuh Anda yang berada di dalam susu tadi? Nah, inilah yang bahaya di situ. Ya. Yang kelima, penyakit atau lemah fisik sehingga membuat kekebalan tubuh berkurang. Jadi ini penting ya teman-teman Jumat Pahing ya, Anda ini untuk sehat secara fisik, olahraga ya, makan yang teratur, istirahat yang cukup. Ini juga bisa menjadi proteksi Anda ya terhadap serangan sihir ya. Kalau Anda katakanlah kehidupan Anda wis berantakan, makan enggak teratur, tidur enggak teratur, olahraga enggak pernah, ya sudah pasti kekebalan tubuh Anda kurang. Akhirnya apa? Sihir itu akan mudah masuk. Yang keenam, kehidupan sosial yang penuh dengan konflik dan ketidakharmonisan. Jadi di dalam kehidupan Anda ini ada masalah, entah masalah anak, entah masalah pasangan, entah masalah pekerjaan. Wes pokoknya banyak masalah. Ini juga akan rentan membuat sihir itu bisa masuk dalam tubuh Anda. Yang ketujuh, tidak tahu cara melindungi diri dari energi sihir. Ya. Ini juga penting ya teman-teman Jumat Pahing. Nanti kita akan kupas lebih dalam bagaimana melindungi diri kita dari serangan sihir, teluk santet dan sebagainya. Karena ketika kita tidak tahu ya, maka kita pun juga akan mudah untuk disihir. 18, lingkungan yang syarat dengan konflik ya, seperti tempat kerja, keluarga dan sebagainya. Jadi lingkungan Anda itu banyak konfliknya gitu ya, sehingga memungkinkan Anda ini selalu dalam kondisi emosi ini.
Ini juga akan bisa mempercepat sihir telur santet itu bisa masuk dalam tubuh Anda. 9. Hubungan dengan orang-orang yang terlibat dalam praktik spiritual yang meragukan. Anda berteman dengan orang-orang yang memiliki energi negatif. Dukun misalkan. Nah, itu bahaya gitu ya. 10. Membuka diri dengan energi negatif melalui media sosial atau interaksi online. Teman-teman Jumat Pahing ya. Ketika Anda katakanlah ya, contoh ya, Anda komentar negatif di channel ini, itu kan sama saja Anda membuka energi negatif Anda ya. Ya. Atau Anda di media sosial, di Facebook misalnya, di Instagram, di WhatsApp atau dimanapun ya. Ketika Anda melakukan komunikasi yang sifatnya negatif, menyakiti orang lain, itu membuka portal gaib Anda untuk mudah untuk diserang ya. 11 ya, konsumsi zat-zat obat-obatan terlarang ya yang melemahkan sistem kekebalan tubuh, misalkan ya minuman keras dan sebagainya ya. 12. Kehidupan spiritual yang tidak seimbang atau kekurangan praktek yang memperkuat untuk perlindungan diri. Jadi teman-teman Jumat Pahing, kalau Anda spiritual Anda ini katakanlah lost doll, maka Anda akan mudah terkena sihir telur santet. Nah, spiritual ini katanya dengan ibadah. Orang yang terkena sihir, terkena teluh, terkena santet, itu ibadahnya pasti melempem ya. Loh iya, saya akui sendiri, saya pun juga ngalami ya di tahun 2017. Ya. Nah, sebelumnya itu ya sudah pasti ya. 2013 itu ya. 2013 ini sihir itu sudah dikirim ya. Enggak kerasa ya. Ibadah saya melempem, telat-telat ya, karena disibukkan oleh urusan duniawi. Akhirnya 17 meledak cerwet. Itu ya. 13 ya, 12 tadi ya. Karena 13 membawa beban emosi dan psikologis yang berat dari masa lalu. Artinya apa? Teman-teman Jumat Pahing ini memiliki masa lalu yang jelek gitu ya. Artinya ada masa lalu yang gantung ya, yang tidak bisa Anda selesaikan gitu. Luka batin, luka hati itu juga bisa membuat diri Anda ini mudah terkena sihir. 14. Ketakutan mendalam dan kecemasan yang kronis ya. Itu juga akan membuat Anda ini mudah untuk terkena sihir. Takutan, cemas, takut. 15. Keterlibatan dalam aktivitas lingkungan yang dianggap tabu, berbahaya secara spiritual. Anda memiliki komunitas yang salah jalan. Seperti itu ya. 16 ya, keingintahuan untuk memperoleh kekuatan atau pengaruh melalui jalur spiritual yang enggak sehat. Anda pergi ke dukun ya. Ya. Ini kan spiritual yang tidak sehat. 17 penggunaan obat terlarang, alkohol ya. Ini juga akan mengganggu ya, merusak ya spiritual yang ada di dalam diri Anda. 18. Ketidakseimbangan dalam hubungan. Ya, artinya Anda ini di dalam menjalin hubungan ya dengan sesama itu tidak seimbang. Ini juga akan memudahkan ini. Untuk energi negatif itu untuk masuk. 19. Kurang pemahaman tentang prinsip-prinsip spiritual yang sehat. Artinya ya kaitannya dengan ibadah Anda itu tidak paham. Kaitannya dengan tirakat Anda itu tidak paham. Ya, sesuai dengan kepercayaan Anda. 20. Membawa dendam atau kemarahan yang kuat terhadap seseorang. Artinya dendam kebencian. Anda memiliki dendam kebencian yang itu sulit untuk dihilangkan. Ini juga akan mempengaruhi ya. Anda ini mudah untuk terkena sihir. 21. Ketidaktahuan tentang bagaimana membatasi akses orang lain ke energi pribadi. Ya, artinya Anda ini berhubungan dengan siapapun itu lost doll itu loh ya. Tidak Anda batasi. Ini juga berbahaya. 22. Penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh pada orang lain
yang dapat memicu reaksi negatif pada mereka. Artinya ketika kita berhubungan dengan orang lain ya, kita itu semena-mena. Sehingga orang lain itu sakit hati, akhirnya kirim dia sihir. Itu juga bahaya loh teman-teman ya. 23. Tergantung pada media atau konten yang memicu emosi negatif dan ketidakseimbangan. Ya. Nah, Anda mendengarkan materi-materi, teori-teori yang entah itu di media sosial atau apapun ya, yang sifatnya memprovokasi diri Anda untuk berbuat yang tidak baik, itu juga memudahkan sihir itu bisa masuk dalam diri Anda. 24. Lingkungan tempat tinggal yang tercemar dengan energi negatif ya. Contoh ya, tempat-tempat sejarah yang penuh dengan konflik gitu. Ya, atau tempat-tempat pokoknya tempat-tempat itu teman-teman ya, paham ya, yang dimana ada latar belakang konflik di tempat itu, kerusuhan, itu kan energinya kan melekat di sana. Itu juga ketika Anda berdiam diri di sana, itu akan membuat diri Anda ini mudah terkena sihir. 25. Mengabaikan kebutuhan spiritual dan emosional yang dapat membuat seseorang rentan terhadap energi negatif. Jadi Anda mengabaikan ibadah, itu Anda abaikan, tirakat itu Anda abaikan, ini juga berbahaya. 26. Terlalu banyak terlibat dalam situasi dan hubungan yang menguras energi tanpa memberikan keseimbangan yang cukup. Anda ini kerjai terlalu terfokus ya, terforsir ya, bukan terfokus, terforsir. Tanpa adanya keseimbangan, ini juga bisa memacu, artinya kelelahan itu. 27. Kebiasaan memikirkan hal-hal yang negatif atau mengalami perasaan tidak berdaya terus-menerus. Ibaratnya Anda ini kena masalah itu, ibaratnya apa ya, sulit untuk diselesaikan itu loh. Sehingga muncul cemas ya, muncul ketakutan, cemas, dan yang itu terus-menerus. 28. Merasa terisolasi atau terasing dari dukungan sosial ya. Jadi Anda ini merasa terhina gitu ya, merasa tidak dihargai, ini juga akan memicu Anda mudah terkena sihir. 29. Trauma masa lalu ya, yang tidak terselesaikan, ini juga dapat mempengaruhi keseimbangan Anda sehingga Anda ini mudah terkena sihir. 30. Kebiasaan yang tidak sehat atau perilaku ya, yang merugikan diri sendiri, yang dapat melemahkan energi dan spiritual seseorang. Nah, itulah teman-teman ya, 30 ya hal ya yang dapat membuat Anda ini mudah terkena sihir. Nah, semoga ini bisa Anda sikapi ya, sehingga Anda ini akan memiliki proteksi dari gangguan sihir. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.